Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hada ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Sehingga kita dapat berjumpa kembali di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa channel MUI Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang mana sudah kita ketahui bersama, banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan ketika kita semuanya menjalankan ibadah puasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Di samping Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa, maka perlu diingat bahwasanya kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat yang telah wajib kita keluarkan apabila telah mencapai nisab dan haulnya. Kaum muslimin pemirsa channel Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah pelajaran kepada kita semuanya bahwasanya ada beberapa perintah yang mana apabila kita tidak melakukan perintah tersebut secara bersama-sama, maka niscaya tidak sah kita melakukan perintah yang satunya tersebut. Di antaranya adalah Allah memerintahkan kita sholat, dan Allah membarengi dengan memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakah. Setiap Allah memerintahkan kita sholat, maka Allah akan memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Ketika ada orang yang hanya melakukan ibadah sholat, kemudian dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat, maka di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka itu adalah orang-orang yang diperangi. Mengapa demikian? Karena menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila kita mengaku sebagai seorang muslim yang sejati, maka ketika kita telah melakukan ibadah sholat, kita telah menunaikan, kita telah mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu, maka sudah barang tentu kita harus menunaikan zakat kita. Zakat merupakan sebuah sarana kita untuk membersihkan diri kita. Zakat merupakan sarana untuk diri kita membersihkan harta kita. Ketika kita mengeluarkan zakat kita, maka berarti kita telah membersihkan diri kita dan juga telah membersihkan harta kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memberikan kepada kita sebuah peringatan dengan firman-Nya, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta-harta mereka itu zakat mereka agar supaya diri mereka menjadi bersih dan juga harta mereka menjadi bersih. Maka berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadan pada tahun ini yang kita berada di dalamnya, di samping kita melaksanakan ibadah puasa yang telah kita lakukan setiap harinya sampai akhir daripada Ramadan, maka jangan lupa apabila kita telah berkewajiban untuk menunaikan zakat, maka tunaikanlah zakat kita. Jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang akan mendapatkan siksaan dari Allah, na'udzubillahi min dzalik, pada hari kiamat. Di dalam sebuah sabdanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita peringatan
siapa orang yang mana dia diberikan kemampuan untuk menunaikan zakatnya, diberikan harta dan dia sudah berkecukupan untuk menunaikan zakatnya, tetapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, maka nanti pada hari kiamat, harta yang telah Allah berikan itu akan dipermisalkan oleh Allah sebagai seekor ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar yang akan melilit tubuhnya, kemudian akan memakan kepalanya, kemudian akan berulang-ulang seperti itu, dan ular itu akan berkata kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu, ana maluk, ana kanzuk. Oleh karena itu, keluarkan zakat kita. Karena dengan kita mengeluarkan zakat, maka berarti kita telah membersihkan diri kita. Di samping itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan infak dan sedekah kita. Kalau zakat adalah sebuah kewajiban, yang mana kewajiban itu dapat membersihkan daripada harta kita, maka infak dan sedekah adalah hal yang diperintahkan, yang mana kita kerjakan walaupun bukan sebuah kewajiban, tetapi hal tersebut akan dapat menjaga daripada harta kita. Ketika kita mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melipat gandakan daripada harta kita tersebut, melipat gandakan daripada pahala yang kita dapat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam satu biji. Ketika dia tanam satu biji, maka dari satu biji ini akan timbul 7 batang. Dan dari masing-masing batang itu akan berbuah sebanyak 100 buah. Jadi satu biji yang ditanam itu akan menghasilkan 700 buah. Satu yang kita tanam daripada infak sedekah kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 700 kali kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu menjadikan kita semuanya termasuk orang yang mau menunaikan zakat kita dan mau mengeluarkan infak dan sedekah kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.